Selamat Paskah untuk kita semua. Dan selamat jumpa dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Selasa 19 April 2022. Bacaan Injil pada hari ini dikutip dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Mari kita dengarkan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada bacaan sabda Allah tadi kita mendengarkan kisah tentang Maria Magdalena yang pergi ke makam Yesus. Siapakah Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah perempuan Yahudi yang berasal dari Magdala, perempuan yang telah dibebaskan oleh Yesus dari kuasa 7 roh jahat. Dan sejak itulah Maria Magdalena sadar bahwa tanpa kasih Tuhan seumur hidupnya akan menderita karena terikat oleh 7 roh jahat. Ia menyadari akan kehilangan masa depan, kekayaan dan kecantikannya akan sia-sia, tubuh dan jiwanya akan binasa selamanya. Maria Magdalena siap melayani Tuhan melalui kekayaan yang ada dalam dirinya. Maria Magdalena memiliki iman yang teguh kepada Yesus dan setia dalam pelaksanaan karya-karya Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah dia pergi ke makam Yesus, ia mendapati makam Yesus telah kosong. Ia berdiri dekat ke kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan."
sesudah mengatakan demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat bahwa Yesus telah berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Lalu Maria berpaling kepada Yesus dan berkata, "Rabuni," artinya guru. Maria semakin menyadari bahwa itu adalah Yesus, maka berani berkata, "Guru," Rabuni. Lalu Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa makna bacaan ini bagi kita? Kita hendaknya percaya bahwa Yesus sungguh bangkit dengan kesaksian yang dimiliki Maria Magdalena. Maka Yesus sungguh-sungguh kosong. Kita hendaknya juga percaya bahwa Yesus berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kesengsaraan dan penderitaan Yesus hingga sampai wafat di salib adalah suatu persembahan dan kurban dari Yesus yang ingin sekali menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa pesan sabda ini bagi kita? Kita pun diutus agar berani mewartakan kebangkitan Yesus kepada saudara-saudari kita seturut teladan Maria Magdalena dengan berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Melalui ada cerita singkat ini, saya ingin menolong kita untuk merenungkan pesan bacaan ini. Ada kisah 3 salib, yaitu Tuhan menyuruh 3 orang pemuda, yaitu Andi, Dani, dan David, yang diberi tugas oleh Tuhan untuk memikul salib yang berat dan besar menuju sebuah puncak bukit. Dan Tuhan berjanji akan menjemput dan membawa mereka ke surga. Di tengah perjalanan, Andi merasa bahwa salib yang diberikan itu terlalu berat, sehingga ia mulai berpikir dan membuang salib itu ke jurang yang dalam dan meneruskan perjalanannya tanpa membawa salib ke puncak bukit itu. Sedangkan Dani, anak yang kedua, memotong kayu salib tersebut agar lebih ringan, membuang potongannya ke jurang yang dalam dan meneruskan perjalanan ke puncak bukit. Dan anak yang ketiga bernama David memikul salib yang berat dan besar tersebut hingga ke puncak bukit. Andi dan Dani sampai terlebih dahulu di puncak bukit. Mereka melihat ada jurang di antara puncak bukit dan surga. Tepat sama dengan ukuran salib yang berat dan besar itu. Seandainya salib itu diletakkan, maka akan bisa menjembatani bukit itu dengan surga. David tiba di puncak bukit tidak lama kemudian. Ia meletakkan salib tersebut di antara puncak bukit dan surga. Kemudian ia menyeberang ke surga. Setelah itu, tiba-tiba salib itu menghilang, sehingga Andi dan Dani tidak bisa ditolongnya, dan hanya
mereka berdua tidak ikut ke surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman, kita pun disuruh agar berani mewartakan kebangkitan Tuhan dengan berkata, "Aku telah melihat Tuhan," sambil tetap tekun memikul salib kita masing-masing. Semoga Tuhan menyertai kita. Amin.